Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Jurnal Pak Jul. Video pembelajaran kali ini kita masih membahas video sebelumnya, yaitu tentang materi kelas 9, materi kekongruenan dan kesebangunan pada bangun segitiga part 2. Bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, silakan nanti tonton ya. Bagaimana dengan kekongruenan dua segitiga? Ya, dua segitiga dikatakan kongruen, yaitu jika memenuhi syarat kekongruenan. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui syarat dua bangun yang kongruen. Yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya sisi yang bersesuaian sama panjang adalah gini. Sisi AC, ya sisi AC itu bersesuaian dengan sisi KM atau sama panjang. Nah, sisi AB sama panjang dengan sisi KL, ya. Sisi BC bersesuaian dengan sisi LM, itu. Atau dalam arti lain nilainya atau panjangnya sama semua. Nah, yang kedua adalah sudut. Nah, contohnya ini sudut A besarnya sama dengan sudut K, itu ya. Sudut B besarnya dengan sudut L. Sudut C besarnya sama dengan sudut M, seperti itu. Untuk lebih mudah memahaminya, kita simak langsung ya ciri-ciri ya. Ciri-ciri dua segitiga yang kongruen. Ciri-ciri yang pertama yaitu sisi ya. Sisi, kita lihat di sini ada 3 sisi yang sama ya. Ada yang ini sisi yang pertama ya, sisi yang pertama sama dengan sisi yang ini ya. Maksudnya gini, jika sini panjangnya adalah 5, maka di sisi ini juga harus 5, gitu ya. Nah, jika panjang sisi yang ini adalah 7, maka di sini juga harus 7, ya. Nah, di sisi yang ketiga, jika panjang sisi ketiga adalah 10, maka di sini juga harus 10. Dalam arti lain, ketiga sisinya semua sama, ya. Jadi ketiga sisinya semua sama. Jadi kita dapat tulis sisi seperti itu. Ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua yaitu sisi sudut sisi, di mana sisi yang pertama ya, tadi adalah sini 5 nih. Maka di sisi yang dibangun kedua, segitiga kedua juga harus 5 ya. Jadi kan sisi yang bersesuaian sama panjang, gitu ya. Nah, terus sudut. Di sini ada sudut yang 60 derajat besarnya. Makanya di sini juga ada 60 derajat. Nah, jika besarnya ada sama yang 60 sama 60, maka ditulisnya adalah sudut. Yang ketiga, sisinya adalah sama lagi. Ya, di sini adalah 10, maka di sini adalah 10. Jadi kita bisa tulis yaitu sisi, sudut, sisi, gitu ya. Jadi biasanya nih sudut yang selanjutnya itulah sudutnya beda seperti itu. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Ciri yang ketiga yaitu sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut, di mana ada 2 sudut ya. Sudut yang pertama yaitu 60, dibangun pertama, dibangun kedua juga 60. Jadi kita tulis sudut. Yang kedua adalah sisi ya. Sisi ini 10 cm, maka di sini juga harus berarti berapa? 10 juga ya. Bagus dulu biar nggak bingung kaliannya. Ya, di sini juga harus 10. Nah, selanjutnya adalah sini 45 derajat, maka di sini juga harus 45 derajat. Jadi ditulisnya adalah sudut sisi sudut. Nah, biasanya gini, sudut yang sama itu sisi yang sama itu berimpit dengan sudut yang sama. Makanya ditulisnya adalah sudut sisi sudut seperti ini.
sisi yang kenapa sisinya ditulis di tengah-tengah gitu ya, karena sisi yang sama itu dihimpit dengan dua sudut yang sama, maka tulisnya adalah sudut sisi sudut seperti itu. Lanjut, ciri yang keempat adalah sudut sisi ya, sudut sisi yang tadi Bapak jelaskan. Ada dua sudut yang sama, yaitu yang pertama ini sama dengan ini gitu ya. Terus ada lagi sudut lagi yang sama, yaitu ini sama ini. Nah, Pak, kan ini ada sisi yang sama ya, ini sama ini sama ini dengan ini kan gitu. Terusnya satu saja gitu ya. Jadi untuk ciri yang keempat intinya ada dua sudut yang sama dan dua sisi yang sama seperti itu ya. Jadi kita tulisnya adalah sudut sisi seperti itu. Bapak ulangi, untuk penulisan sudut sisi pada gambarnya seperti ini. Ada dua sudut yang sama ya. Ada dua sudut yang sama nih, dua sudut sama kan gitu. Terus juga ada dua sisi yang sama yang ya, dua sisi yang sama, maka ditulisnya adalah sudut sisi seperti itu. Ciri yang kelima, sisi miring dan sisi lainnya. Maksud sisi miring adalah sisi miringnya sama nih ya, nilai sisi miringnya sama. Misalnya di sini 10, sini juga harus 10 dan ini juga sama. Ini harus sama, misalnya di sini adalah 5 di sini 5. Ya 5 juga gitu ya, dan ini harus sama juga, ini sama. Jadi sisi miring dan sisi lainnya juga harus sama seperti itu. Kalau segitiga mudah ya, karena sisinya salah satu ada sisi yang miring. Jadi kita bisa menarik kesimpulan syarat segitiga yang kongruen, yaitu yang pertama adalah sisi atau bisa ditulis dengan SSS, di mana ketiga sisinya atau panjang sisi-sisinya sama. Yang kedua, sisi sudut sisi, di mana ada sisi ya yang sama dan sudut yang sama seperti itu. Yang ketiga adalah sudut sisi sudut atau tulis dengan SSD. Yang keempat, sudut sisi, yang kita tulis adalah SDS. Yang kelima, sisi miring atau sisi lainnya. Kita coba ya contoh soalnya. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD. Nah, perhatikan. Kita lihat ada nggak sisi yang sama? Ya, ada. Ya, sisi yang sama. Ya, ini dengan ini. Ya, berarti sisi BC sama dengan sisi apa? Iya, CD. Ya, kan ini panjang BD sama dengan panjang CD. Seperti itu ya. Baru sisi ya. S, sisi. Yang kedua, kita lihat ada nggak sudut yang sama? Ya, ada, yaitu ini nih. Ya, ini sudut C ini sama nih. Kenapa bilang sama? Kan kembali lagi di pelajaran kelas 7, sudut yang bertolak belakang nilainya adalah sama. Ya, berarti kita dapat yang kedua adalah SD, sudut. Nah, yang ketiga, ada nggak sisi lagi? Ada nih sisi, yaitu sisi AC. Ya, sisi AC ini sama dengan sisi CE. Nah, sisi AC sama dengan sisi CE. Berarti kita dapat ditulis dengan S. Jadi ciri-ciri segitiga segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga ECD dengan ciri-cirinya adalah S ya, sisi, sudut, sisi, seperti itu ya. Lanjut, buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD.
Perhatikan, kita lihat. Nah, jika di gambarnya seperti ini, di sini kan ada tiga sisi yang sama nih, yaitu sisi AB dengan sisi BC sama 1. Nah, yang kedua adalah sisi AD sama dengan sisi CD. Nah, yang ketiga adalah sisi BD. Pak, kan ini satu segitiga ya, satu segitiga, tapi sebenarnya ini adalah dua segitiga yang saling berhimpit ya. Jadi kalau kita pisahkan gambarnya, itu jadinya adalah dua segitiga yang berhimpit atau dempet, atau dempet ya, kalau orang Indonesia bilang dempet seperti itu. Tapi dalam bahasa kamus bahasa Indonesia adalah berhimpit atau nempel. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD dengan ciri-ciri adalah sisi ya, sisi. Kenapa kita sisi? Kan ada sudut yang sama, Pak. Tapi kita lihat dulu urutannya. Yang pertama adalah sisi. Jadi kita tulisnya adalah sisi. Kenapa? Karena di sini ada 3 sisi yang sama. Jadi kita langsung saja menggunakan menulis ciri yang pertama, yaitu sisi. Oke, slogan kita adalah matematika itu mudah, orang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran, kalian terbiasa melatih kalian mengerjakan soal matematika, maka kalian akan bisa dalam pelajaran matematika. Seperti itu. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di Jurnal Fajul. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus ya channel Jurnal Fajul dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan salam juga buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.